Huh, nggak nyangka laptop yang waktu itu pernah kita bilang the best creator laptop di belasan juta, ada juga versi yang lebih murahnya lagi. Sejauh ini gue sebenarnya tahu kalau ada yang versi murahnya si VivoBook Pro 14X OLED yang pernah gue review, namanya adalah VivoBook 14 OLED tanpa X. Dan yang review ini sebenarnya udah banyak juga, ada Gaptek, ada Ocha XT. Tapi yang paling menarik perhatian gue itu adalah yang di review sama Gadget Empire yang pakai Ryzen. Ini adalah laptop creator OLED pakai RTX yang harganya cuma 14 juta. Normally I'd be the one to pump the brakes. The minute things get good, I cut it just in case. Secara desain, overall laptop ini nggak terlalu jauh berbeda dengan si 14X OLED, jadi kita nggak akan bahas desainnya itu terlalu banyak. Build quality-nya bagus, bahannya memakai aluminium dengan polikarbonat yang beratnya sampai 1,4 kg. Nggak terlalu berat lah buat sebuah laptop ber-RTX. Logo Asus VivoBook-nya buat kita ini keren, namun ini subjektif karena ada juga yang nggak suka dengan logo yang timbul seperti ini. Hinge-nya solid, namun nggak bisa dibuka sampai mentok 180 derajat. Monitornya sama seperti yang pakai tim biru, panelnya OLED, resolusinya 2.8K dengan refresh rate 90Hz yang dimana apabila dikalibrasi, color gamut level dan brightness-nya itu tinggi banget. Sudah di Pantone validated juga dan bahkan punya 0,2 millisecond response time. Bener-bener monitor buat creator lah. Keyboardnya punya layout TKL, backlightnya sampai 3 level, spacing antara key-nya juga luas, dengan FN lock button juga, namun buat kalian yang suka dengan dedicated media button, laptop ini absen. Dan tombol patch up, patch down, home, dan N-nya itu juga tergabung di arrow key. Touchpad-nya ini luas banget, dibuat panjang memang agar para creator on the go, kalau nggak ada mouse tetap bisa produktif dengan nyaman. Masuk ke bagian port, di sebelah kanan ada audio combo jack, micro SD card slot, USB 3.2 Gen 2 Type-C, Full HDMI port, USB 3.2 Gen 2 Type-A, dan juga charging port. Sementara di sebelah kiri hanya ada 2 USB 2.0 Type-A. Kita bingung dengan Asus kenapa masih mengikut sertakan USB 2.0 di laptop serba creator begini. Tapi kalau alasannya adalah untuk cutting cost agar laptopnya lebih murah, ya gue maklumin deh, harganya memang nggak masuk akal. Nah, di sini bedanya dengan Intel, USB-C-nya nggak support dengan Thunderbolt 4, jadi hanya super speed aja. Unit review kita kali ini datang dengan Ryzen 5 5600H, RTX 3050 Studio, tapi yang paling membedakan dengan 14X OLED kemarin adalah RAM-nya yang sayang banget. Ini berkapasitas 8GB soldered, jadi tidak bisa di-upgrade. Ini deal breaker banget, dimana market laptopnya adalah pekerja kreatif profesional atau semi profesional yang dimana suka banget dengan multitasking. Oke lah, kita masuk ke SSD dulu. M.2 slotnya hanya ada satu tapi tetap bisa diganti-ganti. Ngomong-ngomong soal M.2, SSD-nya ini berkapasitas 512GB, performance-nya lumayan oke buat sebuah SSD PCIe Gen 3 X4, tapi kita nggak tahu apakah M.2 slot ini support PCIe Gen 4 apa enggak. Sebelum kita ngecek performa, kita mau lihat dulu apakah Ryzen 5 5600 hanya itu bisa jalan full 45 watt di sini, karena 14X OLED aja kemarin nggak bisa ngehadirin prosesor dengan TDP 45 watt ke sini. Oke, kita coba di sini ada Cinebench R23 sambil kita ngeliat CPU package powernya. Kita start sambil kita perhatiin si CPU package powernya ini. Ini udah colok, jadi harusnya udah aman. Kita lihat, ya benar CPU package powernya dia jalan bahkan sampai 64 watt. 64 wattnya cuma naik dikit doang, terus dia tahan di 54 watt. Ya betul. Jadi kalau misalnya dibilang apakah ini sesuai dengan TDP-nya, bahkan di sini kita lihat dia itu narik daya lebih gede daripada 45 watt. Keren sih. Prosesor Ryzen 5000H bisa masuk ke dalam laptop tipis. Jadi ini keren banget sumpah. Skor Cinebench R15 membuktikan kalau Ryzen 5 5600H punya multi-core performance yang lebih baik ketimbang Core i5 H35 dan bahkan dibandingkan dengan Core i7 H35 sekalipun. Konsistensinya juga bagus banget, skor CPU ini nggak turun lebih dari 10% dari total skornya. Kalau soal RTX 3050-nya, karena TGP-nya hanya 50 watt, maka skornya lebih kecil dari versi 3050 lain, tapi tetap aja skor segini bisa
bisa dibilang powerful di dimensi tipis. Kita juga ngetes Adobe Premiere Pro 2022, kita ngerender video 4K berdurasi 5 menit ternyata hanya memakan waktu 3 menit 29 detik aja loh. Malah lebih cepat ke sekitar 30 detik dibanding 14X OLED. Tapi saat Blender, laptop ini ngerender time-nya itu lebih lambat. Selain produktivitas, kita juga ngetes gaming performance, tapi tentu gamenya yang ringan-ringan aja. Di Dota 2 saat resolusi 2K sebenarnya kita masih dapat frame rate 79 fps, tapi kalau mau lebih lancar lagi, turunin resolusinya ke Full HD. Begitupun dengan Evil Genius 2, di resolusi 2K setting medium aja kita masih dapat frame rate sekitar 88 fps. Game terakhir adalah Valorant, di sini kita mendapatkan frame rate sampai 133 fps saat 2K dan 192 fps saat Full HD. Semua gaming ringan bisa sebenarnya dimainkan di resolusi 2K, tapi kalau AAA gaming pastinya harus Full HD. Dalam mendinginkan CPU dan GPU-nya, mereka hanya menggunakan 2 fan dan 2 heat pipe aja. Tapi Asus klaim kalau yang kali ini agak berbeda. Mereka punya sistem cooling yang disebut Asus iCool Plus Technology. Jadi suhunya gimana? Hasilnya sebenarnya cukup oke. Firestrike kita lulus di 97% dengan clock speed CPU yang lumayan throttling. Di sistem full load, peak CPU-nya itu bisa mencapai 97 derajat Celcius walaupun average turun ke 60-an. Dan GPU-nya itu hanya mencapai 69 derajat Celcius di peak-nya aja. Suhu segini terbantu karena TGP 3050-nya itu cuma 50 watt. Lalu suhu survei sebenarnya masih oke, di daerah WASD suhunya hanya 34 derajatan, namun daerah huruf JKL dan BNM itu mencapai 40 derajat Celcius. Memakai laptop ini sebagai daily driver itu jujur kita bakal dimanja banget sama layarnya. OLED dan refresh rate tinggi di harga segini tuh dulu cuma mimpi, sekarang bisa kejadian, rasanya seneng banget. 90 Hz-nya itu enak kalau dikombinasikan dengan animasi-animasi ala Windows 11. Lalu keyboardnya juga sama enak ngetiknya dengan 14X OLED, namun yang ini nggak ada colorway-nya. Power button-nya juga masih berfungsi sebagai fingerprint scanner dengan depth yang berbeda dengan tombol lain, biar kita nggak gampang untuk tertekan. Lalu touchpad-nya juga masih lebar, walaupun yang ini nggak ada Asus Dial-nya, tapi menurut gua Asus Dial itu agak-agak sekedar gimmick. Yang jadi deal breaker hanyalah kapasitas 8GB RAM tadi yang dimana kita nggak bisa upgrade. Saat kita buka Google Chrome beberapa tab sambil buka Premiere Pro, itu langsung nge-lag dan berat banget buat buka aplikasi lain. Namun saat kita colokin charger, lag-nya berkurang drastis walaupun load memorinya masih penuh. Padahal udah ditambah buka Spotify juga. QuickSync juga di sini nggak ada, jadi saat scrubbing footage 4K di sini bisa dilihat secara full preview saat dicolok, namun saat battery only, footage 4K tersebut harus diturunkan ke 1/4 preview demi kelancaran. Berkat efisiensi Ryzen 5, battery life laptop ini bisa mencapai 7 jam dalam penggunaan ringan. Kalau kalian menggunakan banyak wallpaper full hitam dan penggunaan brightness-nya itu rendah, bisa bakal lebih lama lagi. Kalaupun mau bawa colokan kemana-mana, colokan ini juga lumayan enteng kok. Buat privasi, laptop ini sudah mempunyai satu tombol dedicated untuk mute mic button dan di atas juga ada physical shutter untuk webcamnya. Buat kualitas webcam, jujur saat kita lihat di layarnya si VivoBook OLED ini bagus banget, warnanya kelihatan banget, skin tone-nya juga bagus, lampunya juga bagus. Tapi gue yakin ini karena layarnya yang OLED, makanya kualitas webcamnya ini kelihatannya kayak bagus banget. Sebenarnya ini sih kayaknya biasa aja, karena kita udah pernah nge-review yang 14X OLED itu hasilnya saat kita taruh di layar biasa itu kelihatan biasa aja, tapi saat di layar OLED-nya ini bagus banget. Fan noise laptop ini sayangnya lumayan mengganggu, apalagi saat kerjaan berat. Terkadang laptopnya bisa kenceng sendiri juga fan-nya, jadi pastiin kalian atur juga profil-profil yang ada di Pro Creator Hub dari Asusnya. Karena itu penting banget buat ngatur profil penggunaan kalian. Dan yang terakhir adalah kualitas speakernya. Seperti halnya 14X OLED, speaker laptop ini bagus banget. Suaranya kenceng, bassnya ada, dan juga nggak distorsi walaupun di volume maksimal. Kudos buat Asus. Oke, secara harga, Asus VivoBook 14 OLED ini ada beberapa SKU. Ada yang tim biru, juga ada yang tim merah. Si tim biru punya SKU dari i5 sampai i7, tapi masih pakai GTX 1650. Kalau mau dibandingkan dengan tim merah, gue ubah sedikit nih harganya ke harga marketplace, karena di Tokopedia gue dapetnya segini. Oke, di Tokped,
Harga dari VivoBook 14 OLED yang kita review itu juga di sekitar 14 juta. Nggak beda jauh dengan i5, sama-sama 8GB RAM, tapi sudah RTX 3050. Jadi secara value ini lebih baik, namun nggak ada Thunderbolt 4 dan QuickSync. Di harga tersebut, sejauh ini kita ngerti sih kenapa RAM-nya cuma segini. Karena kalau misalnya dipasang opsi 16GB dual channel, itu akan membuat laptop ini menjadi head-to-head dengan 14X OLED yang memakai 16GB RAM juga. Di harga yang setara, laptop ini masih belum ada lawan dari brand lain yang kebanyakan adalah laptop gaming atau laptop dengan low performance. Kemarin sih sebenarnya sempat ada Aspire 7 di 13 jutaan, udah pakai RTX 3050, namun prosesornya masih U dan layarnya juga masih standar. Sementara ada juga yang sudah pakai Ryzen H series, RTX 3050 juga, RAM-nya bisa di-upgrade, namun masih laptop gaming yang bobot dan layarnya juga pastinya tidak sebagus VivoBook Pro. So far, laptop ini adalah pilihan terbaik para creator di harga 13-14 juta. Still best in its class. Jadi itu aja video kita kali ini. Thank you buat Gadget Empire yang sudah review laptop ini. Jadi kita terinspirasi untuk nge-review juga. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.